Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saat teduh selesai, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Kau Bapa yang baik. Bersama katakan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik. Setia selalu menjagaku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Beri
Bapa, kami datang menyembah Engkau karena Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Bapa yang selalu menjaga kami, karena Engkau Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari kami seringkali tidak mengabaikan, tidak mengikuti akan tuntunan-Mu, panggilan-Mu. Kami seringkali tidak setia kepadamu. Tetapi Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur oleh anugerah dan kasih-Mu, kami boleh menikmati pertolongan-Mu, menikmati karya-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu sepanjang minggu yang kami lewati. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan dan memuji Engkau melalui ibadah kami pada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong dan menuntun kami dalam ibadah kami. Berkati kami semua, pakai kami semua. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang masih di perjalanan, yang masih di rumah, Tuhan mengantar mereka. Bersama-sama kami menyembah Engkau dalam ibadah kami di pagi hari yang indah ini. Kami puji muliakan Dikau. Biarlah kuasa kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami berdoa memohon berkat-Mu, menyerahkan ibadah kami. Biarlah nama-Mu diagungkan, dimuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Kita bersyukur memasuki minggu pertama bulan Agustus. Minggu atau bulan di mana kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 berapa ya? 75 kah? 75 ya? Hah? Ya. Pokoknya hitung sendiri lah. Tahun 45 sampai 2020. Ya. Kira-kira begitu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini dan kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Terima kasih. Baiklah, kita akan membaca ayat tema bulan ini yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Ajaib Sungguh Ajaib. Sungguh ajaib kasih-Nya bagiku, ajaib sungguh ajaib karunia dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku, ajaib sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku, ajaib sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku
ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Kita masih berdiri, kita nyanyikan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita sepanjang hari. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Puji Tuhan, sekarang bersukacitalah bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan yang terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 12. Surat Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-12, saya akan membaca ayat yang berbilangan ganjil dan Bapak Ibu Saudara yang membaca ayat yang berbilangan genap. Saya akan memulai dari ayat 1. Roma pasal 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya.
Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik kita Angel. Silakan.
can see your heart, what everything you say. Every bird in the sky is signal of grace. If creation still obeys you, so will I. If creation still obeys you, so will I. If creation still obeys you, so will I. Oke, terima kasih. Baik, jika ada dari jemaat Tuhan mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, ada kesempatan, silakan. Jika ada. Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian. Dari nyanyian pujian nomor 148, Yesus bagaikan gembala. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rahmatnya, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami ya Gembala, pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa, agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan sudah menjanjikan bagi orang tercela, kasih-Mu dikaruniakan, hati kami kan lega. Tuhan Yesus, kini kami tergadang. Tuhan Yesus, kini kami tergadang. Kami rindukan anugerah, nyatakan kehendak-Mu, agar kasih-Mu melimpah dalam hati yang baru. Tuhan Yesus, akan laku kasih-Mu. Tuhan Yesus, akan lalu kasih-Mu. Terima kasih, disilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Filemon, disilakan. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan puji syukur kami ya Tuhan oleh karena kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami ucap syukur Tuhan oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami bisa menikmati sepanjang sepekan lamanya. Kami melakukan setiap kegiatan aktivitas kami, dan kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena terbukti bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, dan kami memperoleh satu kekuatan baru yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ada satu kesempatan yang sungguh indah bagi kami untuk kami datang kepada-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur oleh karena Tuhan telah menyertai kami. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan kesaksian pujian, dan kami terus bersyukur oleh karena kasih kurnia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan, terutama dalam pelayanan kami tempat ini ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan yang telah memulai pelayanan tempat ini, Tuhan akan meneruskan, Tuhan akan memberkati. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan di tempat ini untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu dan keluarga. Biarlah melalui keberadaan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Ada satu pelayanan yang Tuhan beri dalam gereja kami ya Tuhan. Ada TK, ada PPA. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah kedua lembaga ini terus dipakai oleh Engkau ya Tuhan, untuk menjadi alat berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Tuhan berkati TK yang saat ini sedang berjalan, dan juga PPA yang saat ini sedang berjalan. Maria, Tuhan terus memberkati. Walaupun di tengah situasi COVID-19 ini ya Tuhan, dan kami akan percaya bahwa firman Tuhan akan terus diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, baik pengurus PPA, TK. Biarlah Tuhan juga terus memakai setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah melalui keberadaan ini ya Tuhan, kami dapat melihat bahwa ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Dan kami terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, terutama kepada orang tua PPA yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka dapat melihat, mereka dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk para sponsor donatur. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam situasi saat ini Tuhan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Ada banyak kendala-kendala yang dihadapi, baik di pusat maupun di mana tempat-tempat PPA telah diselenggarakannya Tuhan. Namun kami akan percaya bahwa Tuhan juga telah memulai pelayanan ini. Dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan meneruskan. Tuhan akan juga menyertai setiap para sponsor donatur yang ada di luar negeri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan percaya bahwa Tuhan akan meneruskan pelayanan ini. Sebab kami tahu bahwa pelayanan yang Tuhan beri kepada kami di tempat ini ya Tuhan, sungguh-sungguh bermanfaat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau memberkati kami semua. Yang saat ini juga ada banyak yang tidak hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan kami tidak tahu persis apa menjadi halangan rintangan bagi mereka ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mungkin mereka berpergian keluar kota dalam situasi pekerjaan. Mungkin juga mereka dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Kau menjamah untuk memberkati mereka ya Tuhan. Dan mungkin juga saat ini mereka mengikuti secara langsung live streaming. Mari ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam semua pergumulan, pekerjaan, dan juga pergumulan yang lain kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan yang saat ini mengalami kesulitannya Tuhan. Dan kami serahkan ke tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati baik dari TK, SD, SMP, dan perguruan tinggi. Kami serahkan tangan Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam
mereka menikmati situasi saat ini yang mengharuskan mereka untuk belajar dari rumahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati, beri kesehatan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kuliah, baik ada di Jawa maupun ada di Pontianak ini, berbagai tempat, biar Tuhan juga memberkati mereka di mana mereka berada ya Tuhan. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, di Jawa, di Jogja, Peleri, Panto, dan Joanam, biar Tuhan juga itu memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga dapat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di mana mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk situasi bangsa negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati para pemimpin kami dalam setiap pengambilan keputusan. Biarlah Tuhan juga terus memakai setiap para pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam situasi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan memberkati para dokter, perawat, relawan yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati situasi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Terutama di Kalimantan Barat ya Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah situasi Kalimantan Barat dapat aman. Walaupun ada situasi-situasi yang dapat memberikan kami satu kekhawatiran, namun kami akan percaya bahwa Allah tetap ada bersama-sama dengan kami. Allah akan menghalau setiap virus yang akan melanda di situasi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan saat ini. Bila kami dapat diberi kekuatan iman dalam kami menghadapi situasi seperti sekarang ini ya Tuhan. Ada kesulitan-kesulitan, ada kekhawatiran yang terjadi. Biarlah Tuhan dapat memberi penghiburan bagi kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami di mana kami berada. Tuhan akan menghalau setiap sakit penyakit, virus, bakteri yang ada dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan, sementara kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati persembahan ini sebagai persembahan hidup, persembahan yang berbaharum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang akan memberi persembahan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 111 ayat 4-5 berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Pujian ini juga akan mengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Menanti datangnya
indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mengulangi pujian ini sekali lagi. Kita katakan kepada Tuhan seperti rusa yang haus. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh ya Tuhan, memang hanya Engkau yang dapat mengenal pribadi kami seutuhnya. Karena Engkaulah Allah Tuhan kami yang maha kuasa, Allah yang maha besar, pencipta langit bumi dan segala isinya termasuk hidup kami. Hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa diri kami, membawa hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan membentuk kami seturut kasih anugerah-Mu. Dan kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami dituntun, dibimbing. Untuk kami terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus yang memenuhi kami semua. Dan kebenaran firman-Mu memberkati kehidupan kami, membimbing kehidupan kami, mengajar kehidupan kami untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin lebih dalam mengenal Engkau, Allah Tuhan kami yang maha besar, Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan jemaat duduk. Kita akan melanjutkan khotbah kita pada minggu ini di dalam kita memperingati
bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan membaca dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tema yang saya beri, Yesus Kristus teladan kesatuan dan kerendahan hati. Kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat 1 atau kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2, 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mencukupkan, yang memenuhi, yang peduli dengan segala keperluan kehidupan kita. Kita sudah membahas satu pasal dari kitab Filipi, surat Filipi, yang menjelaskan tentang Yesus adalah segalanya bagi hidup kita. Yesus adalah hidupku, pasal 1. Yesus adalah pikiranku, pasal 2. Yesus adalah tujuanku, pasal 3. Yesus adalah kekuatanku, pasal yang ke-4. Paulus menulis surat Filipi dengan menekankan satu tema, sukacita hidup di dalam berita Injil karena Yesus Kristus segalanya bagi hidup kita orang yang percaya. Dalam pasal 2 kita melihat tentang pasal 2 ayat 1-11 bagaimana Yesus itu menjadi teladan kesatuan dan kerendahan hati bagi hidup gereja, bagi hidup orang yang percaya. Kita sudah melihat tentang pasal 1 bagaimana semua itu terjadi membawa kita kepada sukacita karena berita Injil. Dan di dalamnya Paulus mengucap syukur. Di dalamnya Paulus bersukacita. Di dalamnya Paulus menyatakan kesaksian hidup pengalamannya dengan Yesus. Di dalam dia mengalami penderitaan tetapi dia bersukacita karena berita Injil yang telah dia terima di dalam Yesus Kristus. Pasal 2 yang kita lihat hari ini dimulai dengan satu pernyataan jadi. Kata jadi berarti menunjuk kepada suatu kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Paulus tentang tekanan kepada berita Injil. Karena berita Injil, karena persekutuan dalam Injil Yesus Kristus, karena Injil Yesus Kristus, kita semua bisa mengalami sukacita. Jadi, dia mulai dengan satu pernyataan. Karena dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangsa kita merayakan kemerdekaan Indonesia di bulan ini. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda
tetapi tetap satu. Jadi apapun upaya orang untuk membuat kita satu, tetap kita adalah berbeda-beda. Beda agama, beda suku, beda budaya, beda bahasa. Tetapi yang menariknya dikatakan kita ini satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah dicetuskan sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Di dalam Kristus juga dikatakan kita ini berbeda-beda. Beda budaya, beda suku, beda latar belakang, beda status sosial. Tetapi dikatakan bahwa kita ini di dalam Kristus adalah satu. Maka Paulus mau berkata bahwa kesatuan itu berhubungan dengan kesehatian. Dan kesehatian berkaitan dengan kesempurnaan sukacita karena pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh berita Injil. Tetapi kesatuan dan kesehatian diperlukan sebuah pengorbanan untuk kita bisa mencapai titik yang disebut oleh Paulus di sini, kerendahan hati. Bangsa Indonesia merdeka dengan sebuah pengorbanan, perjuangan dari semua lapisan masyarakat, dari semua elemen bangsa. Bangsa ini akhirnya dimerdekakan pada 17 Agustus 1945. Nah, teks ini mau mengajak kepada kita semua. Yesus Kristus teladan kesatuan dan kerendahan hati. Supaya kita tetap bersuka cita. Ada tantangan, ada perjuangan untuk hidup kita. Tapi kita diajak untuk tetap bersuka cita dan meneladani Yesus Kristus dalam kesatuan dan kerendahan hati. Hidup bersama sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah, atau sebagai gereja. Dengan Yesus Kristus yang harus ditinggikan. Bukan diri kita, tetapi Kristus yang harus ditinggikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus Kristus adalah teladan kesatuan dan kerendahan hati. Yang pertama kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 3b pasal 2. Bahwa kesatuan adalah kesempurnaan sukacita dalam Kristus. Kita sudah membacanya mulai dari ayat pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Paulus berkata ini merupakan satu nasihat. Nasihat kita adalah nasihat di dalam Kristus. Kita berbeda-beda pemikiran kita, pandangan kita, latar belakang kita, cara pandang kita, keluarga kita. Tapi dikatakan kita ada satu nasihat. Nasihat kita berpusat kepada Kristus. Apa saja nasihat itu? Yaitu dikatakan sini ada penghiburan kasih. Yesus adalah penghibur kita yang sejati. Ada persekutuan roh. Roh yang sama yang diam dalam kita yang membawa kita kepada satu kesatuan. Yaitu Roh Kudus. Roh yang sama yang membuat kita bisa bersama-sama berseru memanggil Allah itu Bapa kita. Dan kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Selanjutnya dikatakan ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini menunjukkan kepada nasihat ini adalah menunjukkan kepada kebaikan kita yang didasarkan kepada anugerah, belas kasihan, kemurahan Tuhan. Kita hidup hanya karena belas kasihan. Belas kasihan itu artinya sesuatu mana kita ini tidak layak. Tetapi kita menerima sesuatu karena belas kasihan. Dalam masa COVID ini kita tahu bahwa kita seringkali menerima bantuan. Sembako dan sebagainya. Saya beberapa kali ditanya orang, mau Pak terima bantuan? Saya bilang ke ujung manapun ku cari.
Kalau memang itu bantuan yang diberikan, apalagi gratis. Kan? Mengapa orang melakukan itu? Karena dia terdorong oleh belas kasihan, melihat dia berlebih, ada orang lain yang membutuhkan. Dan dia mau berbagi. Belas kasihan itu didasarkan kepada anugerah Allah, di mana Allah yang Maha Kasih prihatin dengan kehidupan kita manusia yang berdosa. Dan belas kasihan itulah yang mendorong Allah datang ke dalam dunia ini. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Belas kasihan. Nasihat inilah yang mendasari dorongan Paulus kepada jemaat di Filipi untuk hidup dalam kesatuan. Dan kesatuan itulah yang membawa jemaat mengalami kesempurnaan sukacita karena ada satu kesehatian bersama di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Yang kedua, dijelaskan di sana bahwa kesehatian dalam Kristus itu akan membawa kita kepada ayat yang ketiga. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Satu hati, satu pikiran. Tidak bisa, suami istri pun tidak akan bisa satu hati, satu pikir. Tetapi di atas sudah ditegaskan kita. Ada nasihat karena kita ada dalam satu kesatuan. Yaitu diikat dalam Kristus oleh persekutuan roh. Roh yang sama, Yesus yang sama, Bapa yang sama yang membuat kita menjadi satu. Sehingga dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Bisa terjadi perbedaan, bisa terjadi perdebatan, bisa terjadi sesuatu pertentangan. Tapi kita bisa duduk bersama. Bangsa kita Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, dari berbagai pulau-pulau. Tapi kita sama, satu Indonesia. Kita orang percaya juga dikatakan terdiri dari berbagai latar belakang suku. Berbagai latar belakang status sosial, kehidupan, tetapi kita semua satu di dalam Kristus. Maka sehati sepikir menunjukkan kepada sesuatu di mana kita memiliki pandangan yang sama tentang Yesus, tentang hidup dalam Kristus. Sehati sepikir. Ayat selanjutnya. Satu kasih, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, kasih Allah. Kasih Allah yang menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Satu hati. Katakan di sini, satu hati. Satu jiwa. Jiwa yang sama. Yang telah dikorbankan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan satu tujuan. Tujuan yang sama. Yaitu kita meninggikan dan memuliakan Yesus. Gereja terdiri dari banyak denominasi. Banyak aliran banyak aliran. Banyak pandangan teologi. Tapi yang tidak boleh beda dalam kehidupan gereja adalah yang ditinggikan dalam gereja adalah Yesus. Kalau ada gereja yang meninggikan pendetanya, ada gereja yang meninggikan ajarannya, ada gereja yang meninggikan sesuatu di luar daripada Kristus, berarti itu sedang menuju kepada penyesatan. Kita boleh berbeda dengan cara kita beribadah, cara kita menyembah, cara kita mengekspresikan iman kita. Tapi yang tidak boleh beda, tujuan kita sama, yaitu yang ditinggikan dari seluruh aktivitas hidup dan pelayanan kita di dalam satu gereja itu adalah Yesus Kristus. Dan itu ditegaskan dalam ayat yang ke-11. Yesus Kristus yang menjadi tujuan. Maka Paulus berkata, tujuan hidupku dalam pasal 3, yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tujuan hidup, tujuan pelayanan, tujuan keluarga,
tujuan kehidupan gereja, yaitu Kristus. Satu hati, satu jiwa dalam kasih Kristus. Ada penghambat kesehatian, kesatuan dalam Kristus. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dua penghambat di dalam kesatuan untuk kita bisa mengalami kerendahan hati satu dengan yang lain. Yang pertama adalah mencari kepentingan sendiri. Sehingga tidak bisa bersatu. Yang kedua mencari puji-pujian yang sia-sia. Kepentingan diri sendiri membuat kita anggap orang lain tidak penting. Dan kepentingan diri sendiri membuat kita merasa bahwa yang kitalah yang paling dinomorsatukan. Dan yang kedua dikatakan sini, mencari pujian yang sia-sia. Manusia memang suka menerima pujian. Apalagi orang Manado, suka makan puji. Puji pun dimakan. Kan? Kalau orang sombong disebut makan puji. Ya kan? Suka makan puji. Itu wajar. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu dan kita dipuji orang, bisa memberi kita dorongan, semangat. Tapi satu hal bisa juga membuat kita mengalami kejatuhan. Hari Jumat saya diundang khotbah. Ada ibu yang berulang tahun 81 tahun, teman pendeta. Dan khotbah dari Mazmur 90. Setelah sambil makan teman saya pendeta berkata begini. Karena di dalam Mazmur 90 dikatakan begini. Biarlah Tuhan membuat seimbang hari-hari hidup kita. Sukacita dan duka cita. Ya. Kalau mau dihitung banyaknya duka cita. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan buat kita seimbang. Supaya sukacita dan duka cita seimbang. Ya. Lalu saya bilang begini. Karena apa? Kalau orang banyak duka cita. Ya kan, dia bisa mengalami keputusasaan. Dia bisa mengalami stres. Dia bisa mempersalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau orang terlalu banyak sukacita, bisa orang itu lupa dirinya, lupa daratan. Saya kira orang bilang begitu. Jadi kalau selalu mencari puji-pujian yang sia-sia, pada akhirnya dia bisa lupa tentang dirinya sendiri. Itu sama dengan cerita seekor burung yang baru saja mendapat mangsa. Dia gigit burungnya. Maksudnya burung itu gigit mangsanya. Kemudian dia terbang. Tapi kemudian sementara dia terbang, dia digoda oleh temannya untuk bercakap-cakap. Hebat kamu. Kamu memang luar biasa bisa dapat yang mangsa yang bagus. Ya kan? Saking dia dipuji-puji dia tidak tahan, dia buka mulutnya dan dia berkata, oh iya memang saya hebat. Tapi akhirnya apa yang dia dapat terlepas. Dua penghambat dari kehidupan dalam kesehatian kita. Mencapai kesatuan dan kerendahan hati dalam Kristus. Kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Yang kedua, bagian kedua, ayat 3b sampai 4. Belajar untuk merendahkan hati. Merendahkan diri dengan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Ayat 3b dimulai dengan pernyataan begini. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain utama, yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sebaliknya. Jadi bertentangan dengan tadi, mencari kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia. Semua kita punya kepentingan, tidak ada yang tidak punya kepentingan. Tapi dikatakan supaya ada keseimbangan, sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Salah satu pergumulan kehidupan Kristen
bagi setiap orang Kristen, bukan hanya bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi semua orang Kristen adalah pergumulan bagaimana hidup belajar di dalam kerendahan hati. Kalau kita dipuji sedikit kan kita naik rambutnya langsung berdiri lurus, ya kan gitu. Ya. Kalau kita dianggap melakukan sesuatu dan kita merasa sebagai pahlawan, kita bisa merasa wah, ya kan saya hebat. Maka Paulus berkata ada dorongan, ada nasihat yang bersifat perintah, hendaklah dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yaitu berarti dengan kerendahan hati berarti kita tidak mementingkan, kita mementingkan kepentingan orang lain juga, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini pergumulan hidup orang Kristen. Tantangan luar biasa. Ada istilah berkata begini, musuh terbesar yang kita hadapi bukanlah musuh yang datang dari luar. Tapi musuh terbesar yang menjadi perjuangan, peperangan hidup kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan salah satunya adalah apa? Kerendahan hati. Maka Paulus memberi sebuah teladan, memberi sebuah model, memberi sebuah contoh tentang kerendahan hati itu dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 5 sampai dengan ke-8. Paulus membuat ajakan untuk kita meneladani Yesus Kristus di dalam kesatuan dan kerendahan hati. Ayat yang ke-5, dia mulai dengan ajakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu, berarti dia berkata kepada jemaat. Hendaklah kamu jemaat di Filipi, taruh untuk bisa mengalami kerendahan hati, yaitu taruh pikiran dan perasaan dalam Yesus. Apa sih yang dirasakan oleh Yesus? Apa sih yang dipikirkan oleh Yesus? Ketika Yesus berinkarnasi jadi manusia sejati, apa yang ada dalam pikiran Yesus? Yaitu bagaimana dia melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa, melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada dia. Apa yang menjadi perasaannya ketika kita melihat Yesus melayani. Dia mulai dengan sebuah pelayanan, dia berkata hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak. Dia memperhatikan, dia peduli. Maka Paulus bilang ini ajakan, hendaklah apa yang menjadi pikiran, perasaan Kristus ada di dalam hidup kita. Dan ini merupakan suatu proses perjuangan iman di dalam kehidupan rohani, tidak bisa terjadi satu ketika. Itu merupakan suatu perjuangan sepanjang hayat dalam hidup kita bersama dengan Kristus. Dan teladan itu dijelaskan apa yang Yesus lakukan. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus merendahkan dirinya. Rela melepaskan hak istimewanya. Dia Allah. Di sana. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia datang merendahkan dirinya jadi manusia. Dia Allah. Dia tidak mempertahankan dia sebagai raja pada waktu dia datang sebagai manusia. Tapi dia datang menjadi hamba. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini teladan yang luar biasa. Tidak ada teladan yang lebih hebat yang Paulus sampaikan kepada kita hari ini. Bahwa kesatuan, kerendahan hati di dalam kehidupan Kristen dimulai oleh Yesus. Yesus melakukan itu supaya kita bisa meneladani itu karena Yesus ada di dalam kita. Tapi karena kita manusia berdosa, kita hidup dengan perjuangan dari hari ke hari. Tetapi ini menjadi satu tuntutan kehidupan kita.
Yesus dikatakan mengosongkan, dia melepaskan seluruh haknya sebagai Allah. Dia membatasi kekuasaannya sebagai Allah. Dalam pelayanan di dunia ini kita bisa melihat Yesus dihina, dianiaya, dia menderita. Tapi dia bisa melepaskan, dia bisa menolak itu. Karena dia Allah. Tapi dia tidak menggunakan kekuasaan itu. Dia mengosongkan dirinya sendiri, dikatakan mengambil rupa, mengambil bentuk manusia. Lahir dalam rahim Maria. Menjadi manusia, mengambil daging yang tak terbatas. Sama dengan kita. Hanya saja Yesus tidak berdosa, kita berdosa. Karena kita dikandung dari keturunan manusia berdosa. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tapi dia dikatakan dia membatasi itu. Mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Dan ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ini teladan kerendahan hati yang luar biasa. Teladan kerendahan hati itu dibuktikan dengan ketaatan tanpa batas. Ketaatan tanpa syarat. Dalam keadaan sebagai manusia. Yesus bisa melakukan sesuatu ketika dia dianiaya. Karena dia maha kuasa. Tapi dia membatasi itu. Dalam keadaan sebagai manusia dikatakan ia merendahkan dirinya. Sampai batas mana dia merendahkan dirinya? Sampai batas kepada titik ketaatan. Ketaatannya tanpa batas. Batasnya adalah anugerah Allah, yaitu salib. Supaya kita yang percaya kepadanya, kita yang memiliki dia dalam hidup kita. Memiliki anugerah keselamatan. Sehingga kita tidak akan belajar sendiri tentang kerendahan, tetapi kita belajar kepada Yesus. Dan Yesus yang akan memampukan kita oleh Roh Kudusnya yang diam dalam kita. Kita tidak sanggup. Manusia berdosa hidup dengan ego. Hidup dengan kesombongan. Hidup dengan keangkuhan. Tetapi di dalam Yesus dikatakan kita bisa menekan itu. Karena Yesus sendiri dikatakan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ada pengorbanan total yang Yesus kerjakan. Dalam ketaatannya, dalam kerendahan hatinya. Kerendahan hati menghasilkan ketaatan. Dan akibatnya, ayat 9 sampai 11. Ada pujian, pengagungan yang akan dinikmati ketika kita hidup dalam kesatuan dan kerendahan hati. Ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya. Karena alasan-alasan di atas. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Itulah sebabnya dikatakan. Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan Yesus. Yesus yang mati, dikuburkan. Turun ke dunia orang mati. Tapi dikatakan dia diangkat dalam kemuliaan. Ditinggikan. Allah sangat meninggikan dia. Ayat selanjutnya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Memberikan satu pemberian, dia diberikan satu nama, dia diberikan satu keagungan. Karena itu di dalam nama Yesus ada keselamatan. Lukas menulis dalam Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain orang bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Karena hanya dalam nama Yesus ada kuasa yang memberikan kepada kita keselamatan. Karena Yesus, dia juru selamat, dia Tuhan bagi kita. Ayat 10, ini tujuannya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan segala lidah mengaku pada akhirnya. Semua makhluk
semua suku bangsa akan sampai kepada pengakuan iman. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. COVID-19 membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Saya baru melihat. Ini ayat ini. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku. Ini akibat pujian pengagungan. Maka saya berkata tadi, gereja yang tidak meninggikan Yesus. Hidup kita sebagai orang percaya yang tidak meninggikan Yesus. Kita sedang menuju kepada penyesatan. Yesus adalah di atas segala-galanya bagi hidup kita. Karena itu dikatakan setiap lutut dan setiap lidah akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia pencipta, dia penguasa, dia pemilik, dia penyelamat. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita bisa menyatakan kemuliaan. Ayat ini menjadi satu nyanyian, pujian, pengagungan gereja mula-mula. Di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah situasi mereka bersuka cita karena ada satu yang mereka tinggikan, yang mereka agungkan. Untuk memuliakan Allah. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur. Sebagai orang yang hidup di dunia ini kita mengenal Yesus. Memiliki Yesus dalam hidup kita. Yesus Kristus dia telah mengorbankan dirinya. Menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Supaya setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku. Artinya ini akan menjadi suatu pernyataan iman secara terbuka. Ya mungkin karena kita hidup dalam lingkungan yang sama dalam kekristenan. Kita seolah-olah kita tidak merasakan sesuatu. Seperti ini berjalan biasa saja. Tapi di tempat-tempat lain di mana Kristus diagungkan. Dengan adanya orang-orang yang datang bertelut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi sebuah proklamasi besar. Dan pada akhirnya memang dunia akan dibuat bertekuk lutut. Menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita sebagai orang yang percaya. Mari kita menyempurnakan sukacita kita. Karena kita memiliki Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita menyempurnakan sukacita dengan membangun kesatuan hati dan kerendahan hati untuk meninggikan Yesus. Kita meletakkan hidup kita di bawah kaki Yesus. Supaya Yesus yang diagungkan dalam hidup kita. Dan supaya melalui itu dikatakan setiap lutut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita baca bersama beberapa ayat kunci dari pasal 2 ayat 11, 5, 6, kemudian 8 sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita tinggikan Yesus dalam hidup kita. Dan mari kita merendahkan hati kita.
merendahkan diri kita dalam kesatuan kita dengan Yesus untuk memuliakan Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Seringkali kami lebih fokus kepada apa yang menjadi kepentingan kami. Seringkali juga kami mengambil kesempatan untuk meninggikan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kesempurnaan sukacita dapat kami nikmati. Ketika kami hidup dalam kesatuan, kesehatian, dan kerendahan hati untuk kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah muliakan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, melalui teladan kerendahan hati yang total, pengorbanan yang total dari-Mu, kami bisa terus belajar di dalam kehidupan kami untuk meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Dikau. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Engkau saja yang kami tinggikan dan agungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memasuki bulan Agustus dan kita terus berdoa supaya Tuhan terus menolong memulihkan situasi ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam 2 minggu ini PPA dan TK memang diliburkan kegiatannya karena ada apa? Di kegiatan untuk anak-anak PPATK diganti dengan kegiatan home base di rumah atau tugas-tugas supaya kegiatan tetap berjalan. Dan kita berdoa supaya ini terus bisa dipulihkan. Setelah Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat dalam 2 minggu yang lalu 0, artinya pulih, bukan 100% sembuh. Dan kita berdoa supaya ini kembali dapat mengalami pemulihan. Kita terus serahkan kepada Tuhan, biarlah kita juga boleh bersuka cita karena kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Supaya benar-benar bangsa kita mengalami kemerdekaan dari segala situasi, kondisi yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita tetap dalam kegiatan kita di minggu yang berjalan ini kita berdoa untuk mereka yang sakit supaya Tuhan menolong. Juga berdoa ada anak PPA, neneknya ya, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong, ada juga suami ibu Lika supaya terus Tuhan pulihkan kesehatannya. Dan kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga kita semua, anak-anak kita yang mulai kuliah. Supaya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka dan juga menolong untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan semuanya. Kita akan nyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena
yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Mari berdiri bersama-sama. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ada sebagaimana Ku ada. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita. Dan mari kita menyerahkan hidup kita di minggu ini. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, Tuhan menolong, memulihkan. Anak-anak kita yang akan memasuki kuliah di semester ini, supaya Tuhan memampukan mereka, membimbing mereka. Dan biarlah Tuhan juga yang mencukupkan segala keperluan hidup kita. Biarlah kita menyerahkan setiap pribadi, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, pekerjaan masing-masing. Tuhan yang menolong semua. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah saja yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Di mana Engkau telah memberikan teladan terbaik, mengorbankan dirimu, merendahkan sampai mati di kayu salib, demi untuk membawa kami ditinggikan menjadi anak-anak-Mu melalui keselamatan yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya hidup kami meninggikan Engkau. Dan kiranya juga hidup kami terus dibentuk oleh Tuhan dalam kerendahan hati dan kesatuan
untuk mengagungkan Engkau. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Usaha pekerjaan kami di minggu ini Tuhan berkati. Keluarga-keluarga kami, anak-anak kami dalam pendidikan, kami letakkan kepadamu ya Tuhan. Engkau memberi mereka kemampuan hikmat daripadamu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan, jamah, pulihkan dengan kuasa-Mu. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, bapak, ibu, di dalam seluruh kehidupan kami ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan kami yang akan kami jalani di minggu ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Mengucap syukur untuk berkat-berkat yang kami nikmati. Mengucap syukur untuk pertolongan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan semuanya di dalam anugerah-Mu untuk hidup kami selanjutnya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan memohon berkat-Mu. Kiranya jemaat kembali dengan penuh sukacita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.